Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sosok laki-laki yang pernah melakukan ritual pesugihan sate gagak. Namun kenyataannya menjadi tragis. Ia harus membayarnya dengan nyawa. Singkat cerita, kala itu sebut saja namanya Wawan. Wawan sesekali menendang kaleng kosong yang ada di depannya. Wajahnya lesu, tatapan matanya kosong, hingga berjalan seperti mengikuti datangnya arah angin. Hari itu merupakan kejadian tersial dalam hidup Wawan. Bagaimana tidak, motor yang sehari-hari dipakai untuk mengojek diambil oleh pihak leasing karena tidak bisa membayar. Kemudian rumah kontrakan sepetak di belakang pabrik sudah diancam harus dibayar dalam waktu dekat. Kalau tidak, ia harus keluar dari rumah itu. Ia mendongak ke atas, mempertanyakan nasibnya. Apakah bisa bertahan di saat seperti ini? Wawan pun menyadari betapa menyesalnya dia meninggalkan keluarga di kampung untuk merantau ke kota, tetapi malah menjadi sengsara. Siang itu sebelum pulang ke rumah, ia mampir ke warung kopi langganan milik Mas Darto. "Mas, satu kopinya kayak biasa," ujar si Wawan. "Siap," saut dari bapak warung. Melihat raut muka yang lesu dari Wawan, lantas Mas Darto mempertanyakan dan duduk di meja kayu samping Wawan. "Kenapa lagi lu, Wan? Jangan ditekuk gitu mukanya lah." Bukan apa-apa. Cuma lagi mikirin aja gimana cara dapetin uang buat bayar kontrakan," ucap dari si Wawan. Dengan berbisik-bisik, si Darto menyarankan untuk melakukan pesugihan sate gagak. Karena baru-baru ini tetangganya melakukan hal klinik itu dan ternyata ampuh. Mendengar saran dari Mas Darto, sontak saja Wawan kaget bukan main. Ia berpikir masih adakah orang yang percaya hal mistis seperti itu. "Kalau mau lu, gua kenalin sama orang saktinya," ucap si pemilik warung. "Oke deh mas, besok kalau jadi gua kesini," aku mengatakan demikian. Selama perjalanan pulang, Wawan dibuat bingung. Di dalam hatinya yang terdalam tidak meyakini apa hal seperti itu bisa ada dan apa masih bisa terjadi. Tetapi di sisi lain ia juga berpikir jika ia mendapatkan uang secara cepat untuk membayar kontrakan, sepertinya itu bisa jadi pilihan yang pas. Keesokan harinya Wawan menyambangi rumah warung kopi tersebut. Dia bertemu dengan Pak Dato, pertanda jika ia menyetujui untuk melakukan pesugihan. Mereka berdua lantas ke rumah orang yang dikenal sakti itu. Di sana Wawan bertanya kepada orang yang dipanggil Mbah itu. Jika pesugihannya menumbalkan nyawa, ia tidak mau. Karena buat apa punya uang tetapi ujung-ujungnya mati. Simbah pun menjelaskan jika pesugihan sate gagak tidak termasuk pesugihan ilmu hitam. Yang dibutuhkan hanya keberanian dan kekuatan mental dari sisi pelaku. Nantinya Wawan harus menjalani sebuah ritual di sebuah pemakaman karena itu menjadi tempat berkumpulnya jin dan makhluk lain dari alam gaib. Selain itu, saat melakukan ritual, Wawan tidak diperbolehkan untuk membaca doa-doa yang diajarkan oleh agama. Ia diharuskan untuk fokus ke tujuan mendapatkan kekayaan. Setelah perjanjian selesai dengan si Mbah, sebelum malam datang, Wawan terlihat sibuk mempersiapkan segala ritualnya, mulai dari burung gagak yang sudah ia tangkap beberapa waktu lalu, bambu yang digunakan sebagai tusuk satenya, arang, hingga tempat yang akan digunakan sebagai pemanggang sate.
Pertama-tama Wawan bingung mengapa harus burung gagak yang dipakai dalam ritual ini. Namun sekarang ia menyadari jika gagak dijadikan persembahan karena tubuhnya berwarna hitam, layaknya ayam cemani yang identik dengan hal yang berbau-bau mistis. Langkah pertama ia pisahkan antara daging gagak dengan darahnya. Darahnya ditaruh mangkok. Kemudian ia memotong daging gagak menjadi beberapa bagian kecil. Ia mengingat kata simbah kalau bisa berbentuk potongan yang besar karena makhluk gaib suka dengan porsi yang besar. Setelah tusukan sate tersebut lengkap, lantas Wawan mengeluarkan alat-alat pembakaran ke gerobak kecil yang sudah ia pinjam dari temannya. Satu demi satu perlengkapan yang akan digunakan selesai. Sekarang tinggal mental yang kuat yang harus Wawan miliki. Malam telah tiba, tepatnya pukul 00.00. Wawan mulai menuju ke pemakaman sepi yang jauh dari rumah warga ataupun jalan raya. Di sana ia buru-buru melepaskan seluruh pakaiannya hingga tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Dia telanjang bulat. Saat ini keadaan tanpa sehelai benang. Wawan bersama gerobak kecil berjalan mengitari area pemakaman. Di sana terdengar jelas suara burung dan jangkrik yang saling bersaut-sautan. Ada perasaan takut di hati Wawan. Tetapi ia ingat perkataan Mbah bahwa ia harus melakukan sebagaimana tukang sate menjajakan dagangannya. Tak lupa sebelum berteriak layaknya tukang sate, Wawan melumuri daging gagak dengan darah yang sudah ditampung di mangkok sebelumnya. Sate gagak, ayo siapa mau beli? Ayo dibeli. Dilihat dulu juga tidak apa-apa, teriak Wawan di keheningan malam itu. Ia harus menerus melakukan perkataan tersebut sampai makhluk penunggu makam yang ada di situ menghampiri dan memakan dagangannya. Tak lupa di tangan kiri Wawan sudah diletakkan uang senilai 100 ribuan. Sebagai bentuk nantinya si makhluk gaib harus membayar dengan pecahan uang sebesar itu. Tanda-tanda kehadiran sosok dari dunia lain mulai dirasakan Wawan. Bau anyir mulai tercium hingga udara dingin tambah menusuk tubuh Wawan yang tidak dihalangi dengan segelai benang. Ia mengingat kata-kata simbah. Jika tanda sudah muncul, segera berkata berapa harga sate yang dijual. Nantinya harga tersebut yang akan Wawan dapatkan dari ritual pesugihan sate gagak tersebut. Jangan lupa beri harga rasional layaknya berjualan dengan manusia. Sate gagak harganya 1 juta, 100 juta, silakan dibeli, ucap Wawan dengan berbata-bata karena di ujung seberang tempat ia berdiri sudah ada makhluk berukuran 10 kali lebih besar dari tubuh Wawan dengan bulu lebat yang menutupi sekujur tubuhnya. Kaki Wawan bergetar, tangannya mulai lemas saat mengipas sate yang dijual. Keringat dingin turun dari atas kepala. Sosok tinggi besar itu menghampiri Wawan. Hembusan napasnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena lebih tercium seperti tumpukan bangkai di tempat sampah. Satu demi satu sate gagak buatan Wawan dimakan makhluk itu. Setelah selesai, peristiwa itu tidak dibayangkan sebelumnya oleh Wawan. Karena di dalam gerobaknya sudah ada tumpukan uang ratusan ribu memenuhi bagian dalam. Ia tidak menghitung berapa jumlahnya, tapi yang pasti uang tersebut sudah lebih dari cukup untuk membayar kontrakan. Setelah kejadian itu, hidup Wawan perlahan berubah. Ia mulai membeli motor, terbebas dari biaya kontrakan selama 5 tahun hingga mempunyai toko sendiri di depan rumah. Hidupnya kini jauh lebih senang seperti tanpa beban. Namun di saat ia merasakan mempunyai kebebasan secara finansial, hal yang tak pernah terduga terjadi.
Pasalnya setiap hari ia selalu bermimpi didatangi oleh berbagai bentuk makhluk astral yang terlihat melotot ke arah dirinya. Wawan merasa hidupnya tidak tenang seperti hampir gila. Hingga hari ini tepatnya di pukul 00 lagi, ia terbangun karena bermimpi makhluk yang pernah ia temui di pemakaman. Makhluk itu terlihat berteriak menunjukkan taring giginya ke arah Wawan. Wawan membuka matanya. Namun tak disangka, tepat di depan kepala Wawan, ada sosok yang kepalanya melebihi besar kasur Wawan. Dan Wawan pun berkata, maksudnya setannya itu berkata, "Mana sateku?" Ternyata itu tumbal yang sesungguhnya dari pesugihan ini. Ia harus merelakan jiwanya seumur hidup untuk melayani makhluk hidup, makhluk gaib, hingga ia mati. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.